إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan penjelasan dari buku Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Pasal yang berikutnya, pasal tentang al-marahilul ilmiyah, tahapan-tahapan belajar ilmiah li talibil ilm, bagi penuntut ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara bertahap, bertingkat-tingkat. Maka Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala, beliau ingin menjelaskan tahapan-tahapan ilmiah yang harus dimulai dan dijalankan oleh para penuntut ilmu. Beliau ingin menjelaskan buku-buku yang harus dibaca bagi para pemula, terus sampai kepada tingkatan yang berikutnya. Wa fihi arba'u marahil ilmiyatin. Tahapan ini terbagi menjadi 4. Beliau meringkaskan dari kitab Al-Manhajul Ilmi li Talibil Ilmi Syar'i di Syekh Diyab Ibni Sa'ad Al-Hamdan Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala. Pertama, kata beliau, al-marhatul ula, tahapan pertama yang dilakukan bagi seorang pelajar penuntut ilmu, hifdzu juz'aini amma wa tabarak minal Qur'anil Karim, menghafal 2 juz terakhir dari surat, 2 juz terakhir dari Al-Quranul Karim. Jadi seorang pelajar, dia harus bisa membaca Quran. Ini mutlak, gak boleh ditinggalkan. Talibul ilm harus bisa membaca Al-Quranul Karim, mempelajari hukum bacaannya sebatas kemampuan yang dimilikinya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajari tajwid dan membaca Al-Quran dengan cara tajwid. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan membaca Quran dengan cara tajwid tidak wajib, hanya mustahab, disukai. Yang wajib yakni seperti yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Tapi sebagian ulama menafsirkan bahwa makna tartila di sini tidak mungkin keluar dari tajwid. Ala kulli hal, yang jelas membaca Al-Qur'an wajib bagi penuntut ilmu. Bisa membaca Al-Qur'an bagi penuntut ilmu hukumnya wajib. Kemudian hafizah rahimahullah, ada lagi sebagian orang yang berpendapat membaca Quran tidak wajib. Yang wajib itu memahami makna yang ada di dalamnya. Karena Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Ayat ini menjadi hujah mereka dengan berkata yang wajib mentadabburinya.
Maka kita katakan bagaimana manusia bisa mentadabburi kalau tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Imam Al-Utsaimin berpendapat membaca Quran wajib. Demikian pula mentadabburinya. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang mukmin sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia berusaha menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, "Allimu ahlakumul Qur'an." Fi riwayah allimu ahlakumul khaira wa addibuhu. Ajarkan keluarga kalian Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain yang mengucapkan ajarkan kepada keluarga kalian kebaikan dan etika Al-Qur'an. Maka sebagian para ulama menyebutkan tidak mungkin bisa mempelajarinya kecuali dengan membacanya, dan salah satu perkara yang paling berfaedah untuk bisa diambil oleh seseorang pelajar menghafalnya. Sehingga bagi pemula hendaklah setidak-tidaknya seorang pelajar itu menghafal 2 juz terakhir dari Al-Qur'anul Karim. Juz Amma dan juz Tabarak. Juz yang ke-29 dan yang ke-30. Tentu saja dengan cara baca yang benar. Karena sebagian orang hafal hafal 2 juz ini, tapi mereka tidak memperhatikan makhraj. Mereka tidak memperhatikan panjang dan pendek dari bacaan itu. Yang kedua, beliau berkata hifdzul arba'in an-nawawiyah ma'a ziyadat Ibni Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala. Menghafal arba'in an-nawawi bersama dengan tambahan yang ada pada Imam Ibnu Rajab al-Hambali. Menghafal arba'in an-nawawi ini mutlak. Penuntut ilmu harus menghafal ini. Alhamdulillah kita sudah memulai ya. Sudah memulai, tapi sudah berapa bulan ya kawan ya? Hafalnya baru Al-Hadisul Awwal ya. Sudah 6 bulan ya Abu Dafia ya. Hafalnya Al-Hadisul Awwal. Sudah gak apa-apa. Itu pun perawinya tidak hafal. Ada lagi yang cuma hafal sampai apa? Innamal a'malu binniyat. Tok sampai di situ. Yang dimulai lagi ya kawan, yang menghafal arba'in an-nawawi. Dan ini penting. Sebab talabul ilm tidak menghafal arba'in an-nawawi, maka dia bukan talabul ilmi. Karena ini paling mendasar dari perkara yang harus dia mengerti. Yang ketiga, qiraa'ah hasiyati salasatil usul. Membaca kitab Hasiyah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasim. Hasiyah Salasatil Usul. Dan alhamdulillah sebagian ikhwan sudah membaca ini. Kemudian juga membaca qiraa'atu syarhi kasfi syubhat, membaca kitab Syarah Kasfu Syubhat di Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi penjelasan kitab Kasfu Syubhat ini penting. Di sana juga ada poin penting ketika beliau menjelaskan tentang masalah al-udhru bil jahli fil aqidati. Berudzur dengan kebodohan dalam masalah akidah. Dan beliau menjelaskan khilaf para ulama tentang udzur dengan kebodohan dalam masalah akidah. Dan itu perkara yang penting yang harus dibaca oleh seorang talibul ilm supaya bisa membentengi diri mereka dari syubhat takfiriyun, di mana sering sekali para takfiri menggunakan masalah tidak ada udzur dengan kebodohan dalam masalah akidah, berdalil dengan ayat-ayat yang umum, hadis-hadis yang umum, lalu mereka gunakan itu untuk mengkafirkan orang. Nah, penjelasan Al-Imam Al-Utsaimin penting dalam kitab Kasyfus Syubhat itu. Ada poin yang penting yang menjelaskan tentang pendapat yang rajih,
pendapat yang benar yang dirojikan oleh beliau rahimahullah taala bahwa kaum muslimin berudzur dengan kebodohan dalam masalah akidah, dan beliau menampilkan dalil-dalilnya. Kemudian yang kelima yaitu qiraatu Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ini buku tentang penjelasan Kitabut Tauhid di Syekh Abdurrahman Ibni Hasan Al-Syekh rahimahullah taala. Juga kemudian membaca kitab Al-Ubudiyah li Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, baca yang ada tahqiqnya, ini penting. Membaca buku yang ada tahqiq, yang ditulis yang diberi tahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Dan yang lain-lain yang antum lihat dalam penjelasan beliau di sana pada tahapan-tahapan yang pertama. Untuk bab tentang usul fiqh, Anda bisa membaca kata beliau kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kitab Usul min Ilmil Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga sudah dikasetkan kalau Anda bisa berbahasa Arab. Ya, kalau tidak maka minta bantuan dengan teman sesama talibul ilm atau meminta bantuan dengan para asatid untuk menjelaskan isi buku tersebut. Dan terjemahannya setahu saya sudah ada, dan itu bisa di-download secara gratis, terjemahan dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kemudian juga untuk masalah mustalahul hadis, beliau menganjurkan membaca kitab Mustalahul Hadis li Syekhina Muhammad Al-Utsaimin oleh Al-Imam Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan juga tentu saja ma'amal khudhat hifdhi ta'rifati wa hifdhan taman, baca dengan teliti catatan-catatan kaki yang penting, penjelasan-penjelasan beliau tentang istilah-istilah yang mesti dipahami. Karena pelajar harus belajar tentang mustalah al-hadis. Nah, juga membaca kitab Taisirul Karimir Rahman oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini kitab tafsir. Kitab tafsir yang ringkas, penjelasannya beberapa ayat, beberapa ayat kemudian beliau jelaskan. Ini buku yang wajib bagi kita thalabul ilm untuk memilikinya, membacanya. Karena mungkin saja sebagian kita merasa berat membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita bisa memulai dari kitab Taisir Karimir Rahman. Kemudian penting bagi thalabul ilm membaca kitab Hilyati Talibil Ilmi li Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Syekh Bakar Abu Zaid, buku tentang Hilyati Talibul Ilm. Akan lebih baik lagi membaca buku Hilyatu Talibul Ilm ini yang sudah diberikan penjelasan oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini tingkatan yang pertama. Berarti setelah ini kita berusaha untuk menghafal 2 juz dari Al-Quran. Siapa di antara antum yang belum hafal 2 juz ini? Siapa di antara antum yang belum hafal dari 2 juz ini? 1 juz? Yang 1 juz? Siapa di antara antum yang belum hafal juz amma? Baik. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan bagi halaqah-halaqah untuk bisa menghafal Quran. Setiap satu kali pertemuan kita usahakan hafal minimal 3 ayat, insyaallah. Ya, sepakat ikhwan ya. Jadi setiap malam Senin dan malam apa? Kamis. Kalau nanti antum berinisiatif ditambah setiap malam menghafal Quran itu, tafadhol, silahkan. Ada Ustaz Muflih di sini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban bikudumikum ya Ustaz. Kita senang dengan kedatangan Ustaz Muflih dan lajnah dakwah. Silahkan dipersiapkan jadwal untuk beliau sebelum beliau punya jadwal di luar, dijadwal dulu di sini. Nanti kalau antum terlambat, jadwalnya penuh di luar, antum nggak dapat bagian nanti. Ya. Nah,
Insyaallah jadi nanti pertemuan yang berikutnya malam Kamis kita akan bagi kelompok-kelompok untuk bisa menghafal juz amma dan juz tabarak insyaallah. Demikian pula menghafal apa? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Pengalaman insyaallah Arba'in Nawawi itu bisa selesai 2 bulan. Paling lama 6 bulan. Ya kalau antum pekerja kali 2 lah. Berarti berapa? 1 tahun. Insyaallah ya. Kalau terlalu sibuk ya kali 2 lagi lah. Berarti berapa? 2 tahun. Insyaallah 2 tahun bisa hafal Arba'in Nawawi. Baru marhalah yang pertama. Tidak apa-apa. Harus ada perubahan. Jangan tiap tahun begini saja. Duduk, selesai buku, selesai dibaca, tapi nggak ada apa? Perkembangan. Kita ubah ya. Insyaallah setelah ini kita hafalkan 2 perkara ini, juz amma dan tabarak dan juga surat aba'ah dan juga arba'in Nawawi. Lalu kata beliau al-marhalatus tsaniyah. Kalau yang pertama telah kita pelajari dengan baik dan itu membutuhkan kesabaran, waktu yang juga panjang, umumnya kata Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, umumnya ini diselesaikan 6 bulan bagi pelajar yang mutamakin. Ya kalau tadi kita kalikan 4 lah, berapa? 2 tahun insyaallah. Kalau sudah ini selesai, kita masuk kepada marhalah yang kedua. Marhalah yang kedua, hifdzu khamsati ajza' minal Qur'anil Karim, ditambah 5 juz. Kalau tadi 2 juz sudah selesai 2 tahun, kita tinggal menambah 5 juz lagi. Ya boleh dari depan, boleh pula dari belakang, tidak mengapa. Seandainya ini ditakdirkan oleh Allah kita bisa dan insyaallah kita bisa, maka 7 juz. Lalu yang kedua kata beliau qiraatus sahihaini, membaca kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti konsekuensinya kita punya bukunya. Ikhwati rahimani, kalau di daurah Trawas saya dapat faedah dari murid Al-Imam Al-Albani yang ketika itu bertanya kepada kami para asatid, siapa di antara antum yang telah selesai membaca Sahih Bukhari? Beliau cuma bertanya, siapa di antara antum yang telah selesai membaca Sahih Bukhari? Ketika itu tidak ada satupun yang mengangkat tangan, termasuk saya. Karena memang alhamdulillah rahimanillah, ternyata perkara itu diremehkan oleh sebagian kita. Saya termasuk di dalamnya. Ternyata seorang thalibul ilm tidak bisa tidak, dia mesti membaca Sahih Bukhari. Maka sejak saat itu saya selalu menyempatkan untuk apa? Membaca Sahih Bukhari. Bukan Fathul Bari. Fathul Bari sekian, panjang sekali. Baru baca apa? Sahih Bukhari dulu, dibaca dulu. Sahih Bukhari itu dibaca. Setiap hari dibaca 10 hadis, difahami pelan-pelan. Dibaca atau 2 hadis, difahami pelan-pelan. Demikian pula Sahih Muslim, dibaca. Nanti meningkat baru membaca syarahnya. Membaca syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi, membaca kitab Fathul Bari, syarah Fathul Bari. Setidak-tidaknya kita membaca kita membaca kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim dalam masalah fikih. Seperti kitab apa ya kawan? Umdatul Ahkam. Untuk menumbuhkan kecintaan kita bisa membaca 2 kitab ini. Ya. Lalu kata beliau selanjutnya, hifdzu umdatil ahkam. Kalau tadi Al-Qur'an yang dihafal 5 juz dan marhalah yang pertama kita menghafal apa? Arba'in An-Nawawi, maka marhalah yang kedua kita menghafal apa? Umdatul Ahkam. Ternyata di tempat kita melompat. Iya. Kita belajar Umdatul Ahkam dan Arba'in Nawawi belum hafal, sudah menghafal Umdatul Ahkam. Tapi penulis buku ini Syekh Diyad mengatakan permasalahan marhalah yang pertama dan yang kedua ini kembali kepada penuntut ilmu. Dia boleh memilih mana yang mudah dan ia sukai. Kadang seorang penuntut ilmu dia lebih suka menghafal Umdatul Ahkam sebelum menghafal Arba'in Nawawi. Begitu pula kebalikannya. Kadang seorang penuntut ilmu dia langsung berani menghafal 5 juz tanpa memulai dari 2 juz yang terakhir. Kadang seorang dia senang membaca Sahih Bukhari didahulukan olehnya daripada membaca kitab-kitab yang lebih ringan darinya. Maka ini pilihan bagi dirinya.
Tapi seorang pelajar harus memperhatikan kemampuan dirinya. Yang terpenting dalam masalah ini adalah dawam, kontinuitas yang dimiliki oleh seorang pelajar di dalam membaca dan menghafalkannya. Karena sebagian thalabul ilm dia menghafal Umdatul Ahkam juz 1 sampai 17, pindah ganti buku. Menghafal Arba'in Nawawi, dapat hadis 1 sampai 17 sama saya. Pindah ke Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama sampai hadis 10, pindah lagi ke kitab yang lebih besar Sahih Bukhari. Walhasil enggak ada yang hafal semuanya. Sebagian para penuntut ilmu dia menghafal Ushulus Salasa, belum selesai dia menghafal Kashfus Syubhat. Belum selesai Kashfus Syubhat dia menghafal Ajurumiyah. Belum selesai Ajurumiyah dia berpindah lagi kepada kitab yang lainnya. Walhasil tidak ada satupun yang dia hafal. Jadi seharusnya seorang penuntut ilmu membagi waktunya. Pagi dia menghafal Quran, setelah zuhur dia menghafal Arba'in Nawawi, ba'da asar mungkin dia menghafal kitab yang lainnya. Setelah itu malam hari dia membaca Mustalahul Hadis atau Hasiyah, Salasatil Usul atau yang semisal daripada itu. Jadi dia berikan porsi waktunya yang cukup untuk membaca kitab dan menghafal dari apa yang disebutkan oleh beliau tersebut. Kemudian Hafilah Rahimanillah yang keempat dia mengatakan qiraatu Fathil Majid. Ini lebih tebal lagi. Penjelasan dari kitab Tauhid. Membaca kitab Fathul Majid, dan ini perlu seorang guru yang membimbing. Karena kitab Fathul Majid dibaca oleh pelajar tanpa pembimbing berat. Akan banyak istilah-istilah yang ia tidak akan mengerti dan kadang sulit memahami. Takfiriyun, orang-orang takfiri, mereka membaca kitab Fathul Majid tanpa dikembalikan kepada apa yang diinginkan oleh para ulama, apa yang diinginkan oleh penulis buku ini, sehingga mereka menggunakan kitab Fathul Majid ini sebagai landasan untuk mengkafirkan banyak orang. Sehingga banyak orang-orang sufi yang menuduh bahwa kitab Fathul Majid ini kitabnya takfiri, padahal bukan. Ini kitabnya Ahlus Sunnah. Kitab Ahlus Sunnah yang tegas menjelaskan tentang tauhid yang murni. Makanya ikhwafillah rahimanillah, ulama mengingatkan sekali lagi membaca kitab Fathul Majid perlu bimbingan para asatid. Kemudian kalau kita sanggup mencari para ulama yang muktabar dan belajar dari mereka itu lebih utama. Bertanya kepada mereka tentang buku ini. Kemudian membaca kitab Syarhu al-Aqidah al-Wasithiyah. Ini juga buku yang penting yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Khalil Al-Harras, Tahqiq Alawi As-Saqaf. Kitab Syarh Aqidah Al-Wasithiyah menjelaskan tentang akidah yang benar yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia berbicara tentang urusan-urusan akidah. Dan di sana ada bantahan-bantahan atau beberapa kaidah yang bisa kita ambil untuk membantah sebagian kelompok-kelompok yang sesat. Lalu membaca kitab Qawaidul Muslah, ini penting, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Buku yang berbicara tentang masalah asma wa sifat, menjelaskan tentang bagaimana memahami al-asma wa sifat yang benar. Lalu membaca kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ish Syaitan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini buku yang baik supaya kita tidak tertipu oleh propagandanya orang sufi tentang masalah wali, dan kita bisa membedakan mana wali ar-Rahman dan mana wali syaitan dan yang lainnya. Adapun yang lainnya antum bisa baca sendiri. Di sana ada marhalah yang pertama, marhalah yang kedua, marhalah yang ketiga. Di marhalah yang ketiga beliau mengatakan Quran itu dihafal 10 juz. Jadi kalau seandainya 2 juz dapat, 5 juz dapat, 10 juz dapat, berapa juz sudah antum dapat? 17 juz. Setidaknya separuh dari Al-Quran sudah didapatkan. Ya, kita setidaknya hafal berapa juz, ikhwan? Karena kita pekerja dan mungkin bukan pelajar yang mutamak, ini setidak-tidaknya kita menghafal 5 juz. 5 juz ya. Ya, kurang dari itu 2 juz. Dan kita mulai dari sekarang insyaallah.
Dan jangan membuang waktu. Maksudnya setelah ini antum harus mulai belajar menghafal. Pegang Quran. Di mana antum berada pegang Quran. Sempatkan membaca Quran. Antum di mobil baca sebentar hafalan antum. Antum yang kerja di pasar baca sebentar hafalan antum. Jangan disia-siakan waktu yang antum ada padanya. Nah, kemudian kita lewati ini marhalah-marhalah ini antum bisa baca sendiri. Ada poin penting di sana. Bab yang berikutnya al-fawaid wa tanbihat. Ada beberapa faedah dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Wa fi khamsu tanabih. Ada 5 perkara penting yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Pertama, at-tanbihul awal anna talibal ilmi huwa sahibul qarar likhtiyari ma yuwafiqu qudratil ilmiyati min ihdal marahil arba. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, seorang penuntut ilmu dia punya hak memilih salah satu dari 4 marhalah yang telah kita sebutkan secara singkat. Dia pilih mana yang mudah bagi dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Karena sebagian orang dia punya kemampuan yang lebih sehingga dia sanggup untuk memilih marhalah yang kedua, bahkan yang ketiga. Maka tidak mengapa, ya boleh hal itu pilih. Dan tentu saja kita mengetahui waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit di kehidupan dunia ini. Maka kalau seandainya memang dia sanggup menempuh kepada marhalah yang kedua dan ketiga dan seterusnya, ini tidak dilarang dalam Islam. Boleh dia lakukan hal itu. Kemudian kata beliau selanjutnya, at-tanbihus tsani, kita lihat pada tanbih yang kedua. Anna talibal ilmi idza tajawaza marahilal minhajil ilmi al-arba fa innana nadfa'u bihi wa biman hadihi ayyahmadullah ta'ala. Bila seorang talibul ilmi sudah mampu melewati 4 tingkatan yang kita sebutkan secara ringkas, tadi saya sebutkan hanya 2 saja. Kami menganjurkan kepada para talibul ilmi, kata beliau, untuk memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena ini nikmat. Enggak semua orang punya kesempatan yang demikian itu. Bisa jadi manusia punya rentang waktu yang sama dalam mempelajari apa yang dia ingin pelajari dengan teman-temannya, tapi ternyata dilebihkan oleh Allah dirinya atas yang lainnya. Maka hendaklah dia memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, tidak cukup sampai di situ. Wa ayyalzamal jadda fil istiqamati ala manhajis salafi aqidatan wa manhajan. Mesti seorang talabul ilmi itu bersungguh-sungguh dan istiqamah di atas manhaj salaf, baik perkara akidah dan juga dalam perkara manhaj. Ini penting digarisbawahi. Penuntut ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya menghafal Quran, matan-matan kitab, hadis-hadis Nabi yang telah kita sebutkan kitabnya tadi itu, maka dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia istiqamah melazimkan dirinya di atas manhaj yang hak. Karena tidak jarang para thalabul ilm itu gugur di pertengahan jalan, justru setelah mereka memiliki ilmu, keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kita jumpai banyak seperti ini. Terkadang mereka sudah ahli dalam masalah hadis, terkadang mereka sudah ahli dalam masalah fikih, tapi kemudian karena memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan hati manusia milik Allah Azza wa Jalla, Allah bolak-balikkan hatinya. Justru sebagian mereka menyerang dakwah
salaf, membenci dakwah salaf. Sebagian mereka bahkan ada yang hafal kitab-kitab yang muktabar, kitab Bulughul Maram. Ternyata setelah dia hafal, dia berubah menjadi takfiri. Dan ini ada di negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah menguasai bahasa Arab dengan baik, keluar dari madrasah-madrasahnya Ahlus Sunnah, kuliah di Saudi, pulang di Indonesia, berbalik dia menghantam dakwah salaf, memburukkan dakwah salaf, padahal mereka keluar dari madrasah-madrasah Ahlus Sunnah. Ini karena apa? Tidak istiqomah, tidak bersungguh-sungguh ingin meniti jejaknya para salafun salih. Jadi kata beliau di sini diingatkan dengan baik, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian istiqamah dan bersungguh-sungguh di atas manhaj salaf, baik masalah akidah maupun dalam masalah manhaj. Wa ayyakhudha bi adabi talabi, dan ini juga penting, harus senantiasa memelihara dirinya dengan mengambil adab-adab dalam mempelajari ilmu agama. Seorang talabul ilm harus menghias dirinya dengan etika yang baik. Dan sekali lagi kita katakan, tidak jarang di antara manusia setelah dia mengerti ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi hujah yang membela dirinya. Imam Al-Bazzar menyebutkan, yang aku khawatirkan bagi kalian adalah ilmunya orang munafik. Ilmunya orang munafik, bukan ilmu seorang muslim. Ilmu seorang muslim itu diamalkan, sedangkan ilmu orang munafik itu di lisan. Innalillah. Coba lihat. Taib. Jadi ikhwati rahimanillah, ilmunya orang munafik itu di lisan. Dia hafal kitab, dia hafal berbagai macam tulisan-tulisan para ulama, qaid-qaid yang hak. Tapi akhlak mereka seperti akhlaknya orang munafik, bukan tersimpan di dalam dada-dada mereka itu. Adapun ilmunya orang muslim, ilmu itu diamalkan. Mereka memiliki ilmu, mereka amalkan, sehingga ilmu itu terhiasi dengan dirinya. Bukan ilmu menjadi hiasannya. Benar, seorang muslim itu ilmu menghiasinya dan dia menghiasi ilmunya. Tapi orang munafik, ilmu itu hiasan baginya, bukan diamalkan, cuman tampak indah pada zahirnya, tapi amal perbuatannya mencelakakan dirinya. Nah, penuntut ilmu tidak boleh demikian. Dia harus hiasi dirinya dengan etika yang baik. Jangan sampai ilmu itu terkotori dengan perbuatan yang ada padanya. Kemudian kemudian beliau mengatakan wasananil ilmi wal hilmi. Ya, seorang penuntut ilmu, selain dia menempuh jalannya para penuntut ilmu, selain dia itu menghiasi dirinya dengan adab-adab seorang penuntut ilmu, hendaklah dia itu sanana, menempuh jalan, melewati jalannya orang-orang yang menempuh ilmu itu sendiri. Dengan cara bagaimana ya hafizillah rahimanillah? Beliau mengatakan dengan sikap yang santun, dengan kesabaran, hifdzil janah, rendah hati, merendahkan sayap-sayapnya itu, tidak menyombongkan diri. Gak boleh seorang penuntut ilmu mengecilkan orang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, sepantasnya talabul ilm itu meletakkan debu di atas kepalanya. Maksudnya tidak boleh dirinya takabur, kibar, sombong, tinggi hati, tidak boleh. Karena kita sering menjumpai sebagian orang ketika dia telah mempelajari ilmu yang hak ini menjadi sombong. Berapa banyak di antara kita yang sudah mengenal kaidah kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar, lalu menganggap dirinya saja yang ahlu sunnah, yang lainnya ahlul bid'ah. Melihat ibadah orang lain, dia melihat dengan
lirikan mata, meremehkan. Bukan ingin mengetahui kenapa si fulan beribadah seperti ini, siapa tahu ada ilmu yang ada padanya. Alangkah baiknya seorang penuntut ilmu kalau dia menjumpai ada orang lain beramal dengan sebuah amal, lalu dia bertanya, amal apa yang kamu lakukan ini? Siapa tahu ada ilmu yang bisa dibagi dengan saya. Tapi kadang kita nggak begitu. Kadang kita merasa kita yang berilmu, kita katakan, saya lihat kamu beramal begini, itu nggak ada contohnya, bid'ah ya akhi. Itu pun kalau masih menyebut akhi. Kadang-kadang kita nggak mau ngambil dengan panggilan apa? Akhi. Kita cuma panggil dengan panggilan apa? Pak, Mas. Padahal penting kita menyebut dengan kalimat apa? Akhi, saudaraku. Memuliakan dirinya. Nah, kata labul ilm tidak boleh begitu. Hifdzul janah. Ya, dia harus merendahkan diri, merendahkan hati maksud saya. Tidak bersikap sombong dan memiliki akhlak yang terpuji, dan juga menyelimuti dirinya dengan pakaian ketawaduan. Tawadhu ini penting. Dan kita nggak menjumpai ahlul ilmu yang punya sifat meninggi hati. Para salafun saleh mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Sampai kalau kita membaca sejarah mereka, terkadang seorang berceramah menyebutkan seorang rawi, dia tidak sadar bahwa perawi itu ada di hadapannya. Seperti Al-Imam Al-A'mas, sering sekali beliau menghadiri sebuah majelis, maka yang menyampaikan itu berkata qala Al-A'mas, berkata Al-A'mas, yang berbicara itu nggak tahu yang mana yang namanya apa? Al-A'mas, padahal Al-A'mas ada di hadapannya mendengarkan. Ibnu Mubarak pun demikian. Semua orang mengenal nama Ibnu Mubarak, tapi tidak semua orang mengetahui yang mana yang namanya Ibnu Mubarak. Sampai suatu ketika beliau itu akan mengambil air, antri, didorong oleh orang yang lebih besar badannya lalu jatuh. Murid-muridnya pun marah. Tapi kata Ibnu Mubarak, demikian manusia kalau tidak dikenal. Artinya ketawaduan beliau, tidak perlu diperkenalkan siapa dirinya. Nah, seorang ahlul ilmu demikian. Jangan ingin dikenal oleh orang. Belajar tawadhu, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan kita jumpai demikian para ulama. Lihat, kita tidak pernah melihat Imam Bukhari, kita tidak pernah melihat Imam Muslim, tapi lihat keilmuannya barakah. Kita membaca kitabnya, kita mengambil faedah darinya. Apa yang kita amalkan juga kita sumberkan darinya. Ini buah daripada apa? Akhlak yang mulia, ketawaduan, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jadi peringatan bagi penuntut ilmu, setelah dia istiqamah dengan manhaj salaf, yakin bahwa manhaj salaf ini manhaj yang hak, sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama dan mendakwakan yang hak ini, hiasi dengan apa? Akhlak yang mulia, tawadhu, jangan meninggi hati. Baik, sampai di sini dulu alhamdulillah yang mampu kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Dan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah antum bawa Quran semua ya. Pada pertemuan yang berikutnya saya berharap bahwa Bapak semua bawa Quran. Yang belum bisa baca Quran jangan malu. Yang belum bisa baca Quran, di sini ada buku metode Imam Syafi'i. Nanti kita akan kelaskan mana yang belum bisa baca Quran, di bagian mana yang sudah bisa baca. Jangan malu. Kita harus mulai. Setelah kita mengetahui ilmunya untuk apa? Dipraktekkan. Kita harus mulai. Yang belum bisa baca Quran kita belajar, yang sudah bisa baca Quran kita mulai menghafal pada pertemuan yang akan datang. Berarti mulai malam apa ya, kawan? Malam Kamis yang akan datang ya. Insyaallah. Baik, ibu-ibu juga bawa Quran. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.